seperti biasa, saya akan mulai dari flashback dulu ya, quick flashback yang sebelumnya itu strategi sukses salesperson melalui aktivitas marketing. Dari sebelumnya mungkin lanjut lagi suspek. Ini ada funnel. Ini saya ulang-ulang supaya kita ingat terus. Supaya Anda ingat terus. Kalau ini berulang-ulang supaya sesuatu yang diulang-ulang akhirnya akan menjadi familiar buat kita. Jadi seorang marketing selalu mendapatkan DO itu melalui funnel ini, jalur ini, yaitu dari suspek, prospek, hot prospek, SPK, KP, dan DO. Oke, next. Berikutnya Bu Yani. Nah, suspek saya nggak perpanjang lagi, sudah pernah kita sampaikan. Namun bagi yang ingin mengulang bisa melihat di link ya. Nanti linknya kalau apa bisa diminta ke Bu Yani atau ke BM Anda. Next. Demikian juga mengenai prospek. Jadi bila Anda ingin yang melihat ulang, nonton ulang, ada linknya bisa diminta ke BM juga. Jadi apa itu suspek, prospek, detailnya seperti apa. Oke. Dan dilanjutkan juga hot prospect, sudah disiapkan juga linknya. Ya, jadi silakan. Bedanya apa? Kalau Anda hanya membaca di sini, mungkin pemahamannya itu sekitar 20%. Tapi kalau Anda mendengarkan secara detail, mengenai penjabarannya, detail-detail maksud yang tertulis itu, mungkin akan lebih paham. Mungkin akan lebih paham. Oke, next. Nah, ini hari ini kita mulai masuk ke SPK. Seperti kita omong yang lalu di hari Jumat yang lalu ya, ini Selasa ya, berarti Jumat lalu saya sudah bicarakan mengenai hot prospect. Nah, tahapan hot prospect itu ada ciri-cirinya yang mungkin sekilas saya flashback ya. Ciri-cirinya bertanyanya sangat detail, tanya DP-nya bisa diskon atau enggak, dan segala macam cicilannya berapa, terus ada yang tambah, rate bunganya berapa. Jadi ingin tahu sampai detail. Jadi ciri-cirinya itu, customer itu menjadi lebih aktif dan proaktif dalam berkomunikasi dengan mitra, dengan kita. Ya, yang sebelumnya agak slow, agak pasif, cuek-cuek begitu. Tapi di hot prospect ini cirinya berubah. Customer sendiri yang lebih banyak bertanya, ingin tahu terhadap apa yang kita ingin jual tersebut, apa yang kita tawarkan tersebut. Nah, itu ciri-ciri bisa dilihat kembali, tapi saya nggak panjang lebar lagi. Hari ini sih juga bahannya nggak banyak ya, karena SPK ini Anda sudah familiar. Namun saya tampilkan satu foto, ya foto di sini. Kira-kira SPK itu adalah seperti ini. Ya, ketika Anda mengenal seseorang, ya kan, di mana gitu, itu baru awal-awal suspek. Anda sebenarnya katakan cowok ya, Anda kelihatan agak naksir sama cewek itu. Ya, Anda mulai mendekatinya, ya kan? Ya, pada saat Anda mendekati itu, kemungkinan langsung ditolak mentah-mentah. Ya, pokoknya gua nggak mau deh. Mungkin Anda ngejar juga susah payah nggak apa. Tapi di antara itu barangkali pas lagi Anda ketemu yang Anda ingin kenalan itu, sedikit ada respons. Nah, makin hari hubungan makin baik, itulah namanya masuk ke prospek. Sepertinya bisa ini, ya kan, dilanjutkan ke harapan suatu hari bisa menjadi kepelaminan. Ya, dari prospek kemudian di apa pendekatan, ketemu lagi, makin cocok ini omongannya. Nah, yang ceweknya udah mahal makin bertanya, ya kan? Tadinya mungkin sekedar tanya kerja di mana, tinggal di mana. Ini udah mulai tanya, ya kan? Orang tuanya, saudaranya ada berapa, ya kan? Usaha apa. Nah, dan mungkin tanya lebih jauh, lebih penting lagi, nah kamu sekarang kerjanya di mana, ya kan? Jabatan apa. Jadi seorang cewek yang tadi you taksir itu, di awal-awalnya mungkin dia cuek-cuek aja. Ketika dia udah mulai ya bertanya mengenai diri Anda lebih detail, ya lebih mendalam, itulah ciri-ciri hot prospect bahwa taksiran atau Anda menaksir cewek itu ada harapan besar dia bisa mulai mau terima kamu. Nah, sehingga makin lama ya kan Anda ajak dia nonton,
oke, ya kan, Anda ajak dia makan bareng, ya kan, sok buntut, oke juga. Nah, itu adalah sudah masuk ke hot prospect. Nah, tentunya hot prospect ini diproses lagi. Ya, bukan sekedar untuk kenal, tapi Anda sudah, ya, umur udah 30, kerjaan sudah ada lah, ya kan. Walaupun masih mitra, oke, nggak apa-apa. Nanti saya juga bisa bicara mitra. Jangan meremehkan tugas atau job seorang mitra. Ya, ya, bukan berarti seorang BM itu penghasilannya lebih besar dari mitra, belum tentu. Ya, ada yang masih maunya mitra terus. Nanti ada cerita lain kita akan share juga. Jadi ceritanya Anda masih mitra tapi umur 30, tapi udah ya punya tabungan lah ya, udah punya kemampuan untuk memasuki suatu tahap pelaminan. Nah, pada saat seperti gambar ini, itulah Anda melakukan SPK. Ya, dua belah pihak mempunyai suatu kesepahaman, saling pengertian. Ya, nah dalam arti di sini otomatis bahwa, oh, by the way, saya punya videonya hidup ya, saya nggak lihat. Oh, oke, hidup ya, kelihatan ya. Nah, ya dalam keadaan ini, sebentar ya. Dalam kondisi seperti ini, berarti kalau dijabarkan dalam SPK adalah ketika Anda sudah nawarin, jelasin dan segala macam, dan banyak bertanya, yuk berikan penjelasan detail. Akhirnya, ya kan, di tahap prospek saya bilang, yuk keluarkan SPK, sambil bicara, sambil nulis-nulis, dan tidak ada rejectionnya. Tidak ada penolakan, jangan diisi. Enggak, ya kan. Akhirnya dia bisa diam aja atau dia aminin juga, ya udah sekalian aja dibuatkan catatan di SPK biar nanti bisa ada kesepakatan yang bisa ditandatangani bersama gitu. Nah, itulah tahap seperti ini ketika udah berpacaran sekian lama, udah bisa diterima, udah mulai sering jalan bareng, dan Anda sudah mantap juga, calon juga mantap, ya terus Anda di situ melamar. Nah, itulah di tahap SPK ini. Tidak ada bedanya. Hampir seperti itu. Nah, tentunya apa yang harus kita lakukan di tahap SPK ini? Nah, itu kira-kira. Jadi, Anda sudah melamar, ya mengeluarkan SPK, mengisi-isi, ya perjanjian atau deal-dealannya seperti apa. Ini semua sudah tulis sesuai, ya kan? Nah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita familiar dengan format ini ya. Format ini adalah yang ada di Depo Group kita, yaitu surat pesanan kendaraan. Jadi tugas administratif yang harus diperhatikan adalah pengisian STK harus benar dan sesuai kesepakatan. Ingat, ya, apa yang Anda janjikan, diskonnya berapa, cicilan berapa, ya kan? Secara verbal, secara lisan harus dituangkan secara benar. Ya, jangan ada cara yang tidak benar atau tulisan yang tidak sesuai apa yang dibicarakan, apa yang dijanjikan. Itu penting. Jadi pertama tentu namanya diisi, alamatnya diisi, diskon berapa kalau ada, down payment-nya berapa, bunga berapa, cicilan berapa, rate bunga berapa. Nah, rate bunga kemarin ada sharing dari teman-teman ya, rate bunga. Sorry, ya, ya. Cicilan berapa, perkiraan delivery, kapan, ditandatangani dua belah pihak. Nah, ini harus diisi dengan lengkap dan jujur, benar. Ya, jangan sampai diisi tidak transparan. Ya, isinya harus benar-benar sesuai yang kita janjikan. Ya, tidak boleh ada yang dimiringin atau dimencongkan. Sehingga nanti timbul masalah komplain. Atau dilapor ke pusat ATPN bahwa ada tindakan yang tidak jujur atau tidak transparan dari admin kita atau dari mitra kita gitu. Ya, bila mana ada tambahan janji hadiah program juga harus ditulis dengan jelas gitu. Ya, harus ditulis dengan jelas. Jadi di form ini benar-benar harus diisi dengan lengkap. Ya, ini kira-kira ini mungkin sedikit ada suara karena ada tamu ya. Oke, tiba-tiba ada tamu masuk. Oke, saya pikir sedikit cepat saja ya. Ini Anda sudah familiar cara mengisinya. Message saya adalah isilah dengan benar. Ya, isilah sesuai apa yang Anda janjikan. Ya, jangan ada yang dibicarakan dengan yang tertulis itu berbeda.
Nah, itu kira-kira misinya atau message-nya seperti itu yang paling penting. Oke, next. Sorry ya, meeting. Nah, penjabaran tindakannya apa dalam tahap ini? Yaitu segera lanjut proses dokumen ke kantor untuk approval. Jadi apa yang Anda sudah sepakati dengan konsumen, tentunya dibawa ke kantor untuk SPP approve, BM approve, ya kan? Kemudian di approve oleh admin, ya, admin juga. Saya pause sebentar ya kira-kira, pause sebentar ya, 5 menit, 5 menit. Agak tenang, ya, ini sudah agak tenang. Jadi penjabaran tindakan itu Anda sudah biasa ya, segera lanjut proses dokumen ke kantor untuk di-approval oleh SPP Anda, BM Anda, sampai ke admin manajernya. Apabila kredit, segera hubungi CMO leasing untuk proses survei dan dimonitor sampai turun PO. Jadi begitu SPK-nya udah oke, segera secepat mungkin kontak dengan CMO dari leasing yang sudah disepakati. Oh, mau pakai leasingnya di Postar misalnya. Oke, segera kontak. Pak, ini sudah ada SPK, bisa disurvei kapan? Nah, ini pun tidak usah menunggu approval dari BM atau admin manager. Anda sudah boleh lakukan begitu customer sign SPK itu. Untuk apa? Karena time is money. Speedy is very important. Jadi menangani customer itu kecepatan itu sangat penting. Ya, artinya sebisa mungkin itu kita maunya cepat dan bisa segera DO kan, supaya tidak ada hal-hal di luar kendala yang akan timbul. Sehingga begitu dia teken, Anda boleh langsung WA customer, CMO untuk melakukan survei kapan. Kalau Anda dapat jawaban dalam 5 menit, Anda boleh info lagi langsung ke customer atau calon itu, ya, untuk, Pak, Bapak ini sudah bisa disurvei. Ya, jadi begitu SPK teken, begitu Anda cari untuk surveyor, begitu oke, dapat appointment kapan, langsung sudah connect lagi dengan calon pembeli tersebut. Bahkan nomor teleponnya langsung disaling sharekan. Ya, yang CMO-nya di-share ke calon customer-nya itu mendapatkan di-share juga ke CMO supaya segera mungkin mereka bisa melakukan pembicaraan atau chat untuk kapan bisa survei. Bila ada penolakan, nah ini sudah disurvei. Kalau ada tolak, ya kan, kendala leasing, maka harus segera dicari solusi alternatif. Apakah itu butuh peningkatan DP? Sampai, wah ternyata ini kualifikasinya harus masuk ke leasing yang lain alternatif. Silakan. Jadi dalam hal ini seorang sales mitra itu harus proaktif, ya, membuat transaksi itu bisa terjadi. SPK itu tidak menjadi sayur, menjadi angus atau balik lagi harus pengembalian panjang. Ya, tentunya selalu berupaya. Sudah susah payah dari dari prospek sampai dengan SPK. Kalau bisa, ya, jangan sampai gagal gitu. Tentu namanya upaya maksimum. Sehingga concernnya seorang mitra untuk membuat SPK itu berhasil tinggi. Ya, harus tetap diupayakan bisa berhasil. Namun, ya kan, dilarang melakukan tindakan pemalsuan data informasi calon pembeli. Jadi, ini harus diperhatikan. Jangan karena ingin dapat SPK ini bisa lanjut, padahal data itu tidak mendukung, terus Anda lakukan tindakan sasar gitu. Memasukkan data-data di copy ulang. Itu kita ingatkan, itu dilarang keras melakukan hal seperti itu. Karena itu sudah merupakan tindakan yang tidak pantas. Ya, bahkan bisa dituntut oleh calon pembeli suatu hari. Ya, atau bahkan oleh leasing company. Jadi hal-hal begitu
Ya, hindari, jangan lakukan seperti itu. Kalau sampai terakhir memang datanya tidak memenuhi syarat, ya apa boleh buat, ya apa boleh buat. Ya, memang harus dipasrahkan, ya silakan saja. Ya, nanti ada ilmunya lagi, berapa yang harus kita pasrahkan, tidak masalah. Ya, kemudian kalau sudah oke disetujui, tentunya menerbitkan kwitansi kantor tanda terima panjangnya. Ya sudah terima waktu di customer udah transfer langsung mau web banking dia transfer 10 juta misalnya. Ya, sampai di kantor minta diterbitkan tanda terima panjang untuk segera diserahkan atau dipotong, di-forwardkan ke eh, calon pembeli. Semua hal begini untuk menimbulkan kepercayaan, ya, kepercayaan dari konsumen kepada seorang mitra. Karena umumnya Eh, maklum ya, seorang pembeli atau calon pembeli selalu kurang yakin percaya sama salesman. Ya, oleh karena di luaran sering ada ya isu-isu bicara negatif, uang yang diambil tidak disetorkan dan lain-lain. Sehingga kita harus mematahkan, menetralisir kekhawatiran dari konsumen, dari calon pembeli itu. Sehingga calon pembeli merasa, oh ini sales mitranya bagus banget. Ya, salesperson ini bertanggung jawab banget. Citra bertanggung jawab itu kita timbulkan terus. Ya, supaya semakin kuat ya hubungan antara mitra ini dengan calon pembeli itu meningkat hubungannya. Tadinya sebagai salesman dengan calon pembeli, meningkat menjadi hubungan seperti teman. Saling percaya atau respeknya terhadap mitra itu naik. Itu yang paling penting. Ya, meningkatkan respek dari calon pembeli terhadap mitra itu dengan cara bagaimana? Menunjukkan tanggung jawab, janji tepat, ya komit, ya kan? CS dengan baik, melayani dengan baik dan ramah. Nah, itu bisa meningkatkan nilai dari mitra di mata calon pembeli atau di mata konsumen nantinya. Kemudian mengupdate intensif ya, intensif itu dengan cepat perkembangan proses SPK kepada calon pembeli. Jadi artinya gini, hari ini udah terima SPK, wah sudah dihubungi dan ini, ya kemudian ada feedback juga dari, itu ada suara lagi, ada feedback dari CMO bahwa kapan mau disurvey, ya kita info gitu, update Pak besok rencana mau disurvey, ya sudah dihubungi CMO-nya, oke ini itu, rencana katanya jam 11 mau ke tempat Bapak, apakah Bapak sudah diinfo? Oh, saya belum diinfo. Oh, kalau begitu sekalian ini saya kasih tahu. Nanti saya coba remind lagi CMO untuk mengontak Bapak untuk perjanjian supaya nggak meleset. Jadi selalu mengupdate apa yang terjadi setelah tahap-tahap sebelumnya. Setelah disurvey, follow up lagi. Ya, dengan CMO juga. Ya. Kemudian CMO mengatakan, oh ada kekurangan ini. Update lagi, Pak. Kalau nggak salah ada kekurangan dokumen ya KTP ini itu. Oh ya, jadi itu mempercepat kendala untuk DO. Jadi kalau itu terlambat kasih lagi 3 hari, kemungkinan telat DO-nya jadi 3 hari. Syukur masih telat 3 hari masih DO. Tapi kalau misalnya setelah 3 hari, dalam 3 hari itu ada kemungkinan timbul gangguan. Jadi maka saya bilang harus cepat. Begitu SPK, ibaratnya kalau bisa dalam 1 menit, bukan 1 menit, 1 jam, 1 hari, sudah DO. Itu the best. Ya kan? Mungkin lusanya ada gangguan datang, oh kamu beli ini, ya waduh kalau kamu saya bisa lebih murah, tapi sudah DO. Ya sudah DO, ya kan? Bukan kita lebih mahal, tapi sukanya namanya marketing atau namanya salesman ya. Kadang-kadang suka bicara begitu. Oh ya kalau belum ini saya kasih lebih bagus lagi. Kalau sudah beli, oh kalau saya bisa lebih bagus. Belum tentu benar, tapi itu kalau benar akan jadi gangguan. Kalau nggak benar ya nggak masalah. Tapi kalau udah DO nggak masalah apa yang diomongkan oleh salesman kompetitor. Tidak problem. Oke, saya pikir hari ini tidak banyak ya. Mungkin sudah sekian aja ya kali ya. Bu, oh ada ya? Oke, masih ada lagi. Oke, setelah kita internal sudah isi SPK dan segala macam dan sudah kirim ke kantor untuk di approve ditandatangani. Jangan lupa ada tugas, jangan lupa ada tugas yang harus dilakukan oleh mitra, yaitu apa? Mengupload lagi progres
Ya, dari SPK yang didapat itu ke SFID. Ya, SFID ini di MNKSI ya. Kalau di KTB ada lagi yang lain modelnya. Tapi saya bicarakan yang MNKSI dulu ya. Ya, karena lebih fokus dalam hal penjualan PC. Nah, di sini ada yang harus diisi, yaitu rencana tipe pembayaran. Ya, cash atau leasing dan segala macam. Diskonnya berapa? Booking fee-nya 10 juta. Alamat email customer-nya apa? Nomor blankonya berapa? Unggah blanko. Nomor blanko itu SPK-nya berapa? Nomor SPK, foto SPK-nya diunggah, artinya diupload. Ya, ya, kemudian ya, ini apa yang harus dikerjakan adalah input foto SPK, input foto KTP atau NIB kalau dia PT perusahaan. Ya, isi data diri customer. Ya, customer itu namanya siapa. Ya, seperti isi SPK, tapi diisikan lagi ke format yang disiapkan oleh MMKSI. Ya, jadi ini harus isi data diri customer, input foto NPWP. Kalau ada NPWP itu harus diinput juga. Ini kira-kira tugas yang harus dilakukan ketika sudah SPK ke ATPM punya tugas yang harus dilakukan oleh mitra. Sehingga lengkaplah sudah tugas administrasi dalam hal ini. Ya, sehingga tidak lagi Anda dianggap bahwa selama prospek itu tidak pernah mengupdate, ya, tidak pernah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Hanya pada saat mau DO baru diinput dalam 1 hari. Memang tidak benar. Ya, jarang-jarang, mungkin ada, tapi jarang-jarang customer beli mobil hari ini, pagi ketemu suspek, siang hot prospect, ya siang prospek, sore hot prospect, malam BO gitu. Jarang-jarang, mungkin ada, tapi mungkin jarang sekali. Selalu melalui proses yang berhari-hari. Sehingga dalam berhari-hari itu, please jangan diisi dalam 1 hari. Langsung ke detect bahwa ini cara isinya tidak benar. Dan sebenarnya saya juga nggak mau itu dibuat-buat ya. Sebenarnya Anda nggak ada prospek hari ini. Contoh ya, Anda sebenarnya nggak dapat prospek. Atau nggak dapat suspek lah, bukan prospek. Anda nggak dapat suspek hari ini. Tapi karena katanya harus diisi sehari 2. Terus Anda isi-isi, asal isi. Ya kan, nomornya diasalin segala macam. Nggak perlu juga. Ya nggak perlu, saya tegas mengatakan, nggak perlu juga Anda melakukan seperti itu. Ya, saya juga tidak mau Anda melakukan seperti itu. Tapi saya ingin Anda melakukan bahwa Anda melakukan tugas untuk mendapatkan 2 prospek itu dengan benar. Nanti setelah di akhir ini, saya akan balik lagi ke awal. Bagaimana tugas sebenarnya untuk 2 prospek itu? Kalau ini saya munculkan di awal pertama, mungkin Anda akan bosan atau belum apa-apa sudah merasa, aduh berat sekali ya kalau untuk jadi mitra begini. Ya, tapi secara lengkap, nanti saya akan berikan satu diagram. Ya, saya akan membuatkan satu diagram supaya Anda bisa memahami dari awal sampai akhir proses. Ya, apakah DO adalah akhir proses? Tidak. Seolah-olah DO itu akhir proses. Bukan. Ya, akhir proses dari DO bukan akhir. Ngaji nanti akan saya share lagi ilmu diagramnya. Masa depan mitra itu akan terbaca dan mudah dipahami dengan melihat diagram ini. Diagram ini adalah semacam eh, businessman, bukan salesman. Diagram seorang businessman punya. Jadi nggak apa-apa, nanti masih ada waktu saya bisa share. Asal Anda rajin datang ke kantor setiap Selasa Jumat, ilmu Anda akan tetap bertambah terus. Nah itu kira-kira. Oke, saya pikir masih ada lagi nggak Bu Yani? Sudah selesai. Nah hari ini sebenarnya ada tamu ya, ya tamu itu. Tapi saya bisa siapkan waktu sedikit lah ya kalau mau tanya jawab. Kalau andai kan ada mau tanya jawab, silakan. Kalau tidak ada, barangkali juga saya akan leave juga. Silakan, saya sudah selesai. Terima kasih, selamat siang. Ada yang mau tanya? Kameranya Bu Yana? Hari ini ada yang mau tanya? Tidak ada?
Apa ya? Dari Riau Betul kalau nih. boleh. Ini ada dari Riau, dan Ayo dari silakan. Jambi juga ada. Teluk Kuantan juga ada ya. Teluk Kuantan itu baru buka loh. Selamat ya. Grand openingnya baru ya 2-3 minggu lalu, 2 minggu lalu kalau nggak salah. Yang semangat ya tim baru di Teluk Kuantan, Teluk Kuantan ya, Teluk Kuantan. Oke, Bagan Batu juga ada di sini. Bagan Batu itu dekat kampung saya loh. Jadi Anda harus banyak jual ya. Ya. Oke, siap-siap. Bagan Batu itu dekat Bagan Siapi-api. Ya. Iya. Orang Bagan ya. Ya. Bagan lah. Hai. Ya. Tidak ada pertanyaan untuk hari ini ya. Oke, kalau tidak ada. Ada pertanyaan Pak, Pak Suwardi? Oh Sedikit iya, Pak. silakan di Pekanbaru ya. Ada Dari Oke, silakan dari mana? satu pertanyaan Pak. Kapan kita harus melepaskan ketika itu misalnya ini SPK sudah kita pegang Pak. Kemudian mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi ada apa kiri kanan masukan kepada customer yang mungkin menghancurkan mungkin dari sisi nilai gitu Pak ya. Nah itu. Kapan kita melepaskan SPK tersebut ataukah kita mengorbankan apa yang kita punya gitu Pak. Oke, Ya Pak. terima kasih. Terima kasih Pak. Saya mengerti, paham pertanyaan Anda. Jadi kapan kita harus melepaskan SPK itu? Padahal kita udah SPK, tapi OTW menuju DO, ternyata gangguan datang. Ya kita udah kasih harga 335 juta. Sebenarnya harga itu tidak mahal ya. Sudah the best menurut Anda gitu. Nah, pertama tentunya misalnya ya kan tiba-tiba ada customer datang jadi ini penting. Pertama, saya di sesi lalu sudah mengatakan mintalah DP yang cukup ya. Jangan DP yang hanya 500.000 panjang. Ya, usahakan tidak terima panjar yang 500.000, 1 juta. Usahakan selalu bisa menerima panjar 5 sampai 10 juta paling tidak. Usahakan. Kalau tidak bisa, apa boleh buat ya. Kalau tidak bisa, customer cuma mau bayar 1 juta. Yang mau nggak mau kita juga terima ya. Tapi daripada bilang, oh, nggak boleh Pak. Mungkin besok lusa juga tambah sulit juga. Nah, jadi pertama kalau you punya minimum DP-nya cukup besar, misalnya 5 juta ke atas, you sudah kasih 335. Apa yang harus lakukan? Tentu kita nggak bisa, oh nggak bisa Pak. Kan kita udah deal 335. Ya kita udah janji sesuai SPK seperti itu. Ya dia minta misalnya di kompetitor ada kasih diskon 2 juta misalnya. Ada yang saya kemarin pas ke pameran ada yang kasih saya naik sampai 333 juta, lebih murah 2 juta. Nah, posisi ini Anda, oke, Pak, saya coba infokan ke atasan saya. Pasti harus bicara ke SPV, ke BM, Pak, ada customer calon pembeli. Tadinya 335 udah di SPK. Katanya ada datang 333. Ya kan? Apakah dimungkinkan kita memberikan CS, ya kan, pelayanan sedikit buat customer ini. Terus BM-nya biasa atau SPK. Benar nggak ada bukti? Ada Pak, dia malah videoin waktu pembicaraannya. Dia videoin, sebenarnya ngomong begini, apa pembeli yang ngomong gitu dikasih dengar suara dari kompetitornya, dealer X gitu. Benar. Nah, di situ umumnya BM akan mempertimbangkan kembali. Mungkin hitung-hitung, tadinya ada profit, misalnya 4 juta. Ini tinggal 2 juta. Sebagai CS, ya udah kita ikut aja. Tapi you bilang ya, ini the last ya. Jangan nanti pula ada 330 lagi. Ini contoh, ini mungkin contoh. Ini masih ada harapan lanjutnya. Yang tadi kan bilang tidak ada harapan lanjut. Misalnya, yang kompetitor yang sebut itu 333, dia sebutnya 325 misalnya. Terus BM-nya hitung-hitung, wah rugi 6 juta ini. Ya nggak mungkin lah. Ya, Pak ini ada buktinya, ceknya di itu ada, didengar dikasih dengar suaranya begini begitu. Nah, yang ini kemungkinan
kemungkinan ada dua versi yang you bisa lakukan. Yang pertama, pendekatan baik-baik. Pak, menurut hitungan bos saya sih itu rugi Pak. Ngomong rugi, menurut hitungan sih rugi. Sehingga ada indikasi mungkin ini sekedar emosional, emosi saja. Ya, dari pihak sono gitu. Mau ya biar dapat SPK, ya kan, biar gua habisin aja, gua bikin rugi. Ya, mungkin benar, kita nggak bilang nggak benar, mungkin benar. Tapi ini sebenarnya sudah tidak make sense. Ya, dalam hitungan bos saya itu jiwanya rugi dan bukan rugi sedikit Pak, ruginya lumayan banyak. Ya, sehingga kalau boleh Pak, kalau boleh, janganlah Bapak sampai batal. Sayang Pak, uang muka yang Bapak udah bayar 5 juta kan hangus. Hangus terus Bapak lebih murah 1 juta atau berapa, ya nggak gitu berarti lah Pak. Ya paling you bicara lagi. Jangan minta potong terlalu banyak. Mungkin sedikit banyak 1-2 juta saya bisa usahakan. Itu namanya upaya. Supaya SPK itu bertahan. Tapi ada juga yang DP-nya cuma 1 juta. Terus konsumennya bilang, ya kalau nggak bisa minta maaf deh. Ini panjangnya saya angusin aja nggak apa-apa. Ya kan bedanya cukup besar Pak. Ya bedanya sampai berapa juta. Ya 325 dengan 315, 10 juta loh Pak. Ya atau 8 juta loh Pak. Itu kan berarti bagi saya. Tapi kita memang nggak bisa kasih gitu loh. Memang benar-benar rugi 6 juta. Tapi dia apa boleh buat lah. Ya yang 1 juta saya angusin. Kecuali samain nggak apa-apa lah. Ya kan. Nah yang itu yang tadi kejadiannya. Yang you tanya. Bagaimana keadaan seperti itu? Ya namanya nanti ada sesi lagi. Sudah atau pernah saya sudah bicara. Sebenarnya hal itu lumrah terjadi. Ya, lumrah loh, bukan itu hal yang sangat mengagetkan. Itu halnya lumrah. Lumrahnya begini. Saya pernah bicara definisinya yang singkat saja supaya waktunya hemat. Dari 8 prospek, Anda dapat 8 hot prospek, serius mau beli mobil. 4 itu mungkin belinya Toyota, belinya lain-lain lah, merek lain gitu. Sisanya 4 yang serius akhirnya mau tetap beli Anda punya produk misalnya Expander. Ya, dari 4 ini kan saya udah cadangin juga 1-2 itu kemungkinan gagal. Yaitu udah SPK gagal itu karena di reject sama leasing. Karena tiba-tiba ada muncul ya isu seperti itu, kasus seperti itu. Ya yuk ikhlaskan. Sehingga sangat penting Anda mengakumulasikan suspek atau suspek per bulan itu 50. Makanya perlu sehari 2 suspek. Untuk membuat Anda sustainable. Sustainable itu bisa bertahan dalam kondisi apapun. Artinya udah siap dia dari 8 itu, 4-nya beli merek lain, 1-2 lagi dia bakal, masih jual 2. Ya, ada ilmu lagi bagaimana hot prospect itu bisa jual 6. Ada ilmunya lagi. Nah itu di sini saya beberkan sedikit. Bagaimana 8 prospek itu, hot prospek itu, yuk menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Kata kuncinya ada di mana? 2, yaitu di product knowledge Anda. Ya, product knowledge Anda semakin tinggi, semakin bagus, menguasai product knowledge Anda sendiri, kompetitor juga Anda kuasai, persentase dari hot prospect deal-nya akan lebih baik. Yang kedua tentu salesmanship-nya. Yang tadi itu salesmanship-nya, ini hari saya sebenarnya lagi sharing salesmanship. Bagaimana ketika hot prospect itu muncul, tindakan yang harus penjabaran tindakan yang harus kita lakukan apa? Harus berani melakukan push strategi. Yang 2 ini membuat hot prospect rate Anda lebih baik. Ya, nanti di hari lain saya bisa share lagi. Ya, bagaimana? Ya kan hot prospect itu bisa 6, bisa 3, bisa 4. Ya, tapi kuncinya hanya 2 di situ. Oke. Sehingga pertanyaan itu akan relevan setelah saya jelaskan ini bahwa 8 prospek, hot prospek, ya kan? Akhirnya ada SPK yang sudah jadi, terjadi pembatalan. Nggak usah panik. Karena Anda sudah cadangkan, oh dari 8 ini, 5 SPK. Ya, karena Anda punya produknya
bagus, 6 SPK. Duanya tetap beri kompetitor. Dari 6 SPK, you sudah siap-siap akan ada rejection dari leasing karena kualitas customer tidak bagus. Terjadi tolak. Ya, 6 tinggal 5. Dari 5 itu, ada yang kejadian seperti Mas Doni ini bilang, bos. Pak Doni Abdilani ngomong, saya udah gini, udah dia nggak. Tiba-tiba ada yang gangguan masuk. Ya nggak apa-apa, udah dicadangkan untuk dibatalkan. Sehingga Anda masih jual 4. Jadi ini kunci penting, paling penting. Kunci penting kenapa ATP menetapkan 2 suspek. Untuk membuat Anda menjual minimum 2. Apes-apesnya Anda tetap jual 2. Tapi kemungkinan Anda akan jual antara 3 dan 4. Dengan mengakumulasikan setiap hari 2 suspek. Mencari 2 suspek per hari. Ya, sehingga sebulan itu 25 kali 2 itu 50. Oke. Cukup panjang lebar saya menjawab pertanyaan Anda. Semoga bisa dipahami. Berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Oke. Oh, ya, ada. Dari mana? Satu dong, Pak. Ngomong aja. Gus, ngomong. Pak, mau tanya dari Tipogatsu. Silakan. Selamat pagi, Pak Suardi. Ya, selamat pagi. Ini udah jam 11, tidak masalah ya. Ya. Saya sih nggak masalah. Untuk Bapak saya menurut- dari Mitsubishi di Kogato Subroto. Oh ya, silakan. Pak, mau tanya. Ini kan kondisi kita kan sebenarnya dibilang sulit, nggak sulit-sulit banget sih. Cuman maksudnya, boleh nggak sih Pak kasih kami motivasi atau coaching ke sales, apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini, di mana kalau itu untuk mencari harga, mencari promo, mencari kompetitor sesama Mitsubishi itu kan jauh lebih gampang Pak. Karena kan sekarang kita menggunakan media sosial. Dengan cuman duduk 15 menit kita bisa loh ke mana-mana. Misalnya dari customer Kalimantan bisa cari di Kalimantan, di Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu paling gampang karena media sosial yang sudah sangat bagus. Tolong Pak bantu kami kasih suatu coaching ke sales, tips yang paling bagus untuk menghadapi customer karena kan kadang-kadang kita perang diskon juga di sesama tipe malahan, bukan hal sama dealer lain gitu ya. Ada nggak Pak tips yang paling bagus biar bisa jualan? Jadi maksudnya untuk sales-sales juga nggak jualannya tuh nggak kosong gitu loh. Kalau kita bicara yang sales-sales yang memang udah lebih dari setahun, 2 tahun, mungkin itu sudah biasa ya Pak ya. Tapi untuk sales baru, yang baru masuk, baru gabung gitu loh. Bantu, ada nggak tips yang paling bagus untuk kondisi yang seperti ini Pak? Mohon pencerahannya, bantuannya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sudah pahami pertanyaannya. Jadi ini berbicara di digital marketing, ya digital marketing. Seperti saya di sesi sebelumnya udah pernah saya jelaskan bahwa canvassing plus poinnya 80% atau 10-20% kemungkinan gangguannya ada. Ya, tapi begitu Anda masuk di digital marketing, itu asumsi saya ya, saya sudah mengatakan asumsi saya bahwa 80% Anda akan mendapatkan gangguan dari prospek yang masuk. Ya, kita consider sebagai prospek lah yang bertanya mengenai digital. Jadi ketika Anda masuk di digital marketing, ya kan, Anda harus sudah berpikir bahwa customer ini dari 10 yang masuk itu 8 itu udah pasti. Jangan pasti mungkin sudah bertanya di kompetitor. Ya, sehingga customer ini spek ini berat punya. Nah, kalau seorang sales mitra baru atau sales person baru masuk di wilayah ini, memang berat. Memang berat. Jadi dia belum punya pengalaman jam terbang yang cukup. Product knowledge-nya mungkin masih tahap belajar, mulai bisa gitu. Ya, salesmanship-nya apalagi ya nggak cukup waktu untuk memberikan training atau mendapatkan briefing, baru mulai dapat briefing. Sehingga kita bagi 2.
Kalau itu mitra atau sales yang masih baru, ketemu kondisi begitu bagaimana? Ya dia tetap ikut digital marketing boleh nggak? Boleh. Nah, kalau dia dapat digital marketing, apa yang harus dilakukan oleh mitra? Tentu dia harus segera meminta bantuan ke SPV-nya. Atau kalau kita sebagai SPV, harus dengan sadar bahwa dia pasti menghadapi masalah dengan customer yang sudah minta diskon dan segala macam. Itu pasti, jadi tidak boleh membiarkan seorang salesman baru menghadapi customer yang didapat dari digital marketing. Dengan sadar, SPV-nya langsung tahu ini pasti dia menghadapi masalah. Biar ditemani, ya kan? Ya, yang tadi kan motivasi. Jadi biar nggak down tiap kali dapat prospek jadi beli, tapi membelinya di sana di sini gini, ya kesininya nggak jadi beli. Nah, sehingga sudah tahu kondisi gitu, supervisor sendiri atau sales mitra sendiri sudah tahu setiap dapat di Jerman dia sudah konsultasi dengan minta bantuan SVP ini serius bagaimana. Yang kedua, usahakan bertemu dengan customer yang digital marketing itu. Usahakan. Ingat, digital marketing, jadi begitu Anda terima calon prospek dari digital marketing di otak kita harus berusaha bagaimana saya bisa bertemu dengan dia. Paling penting. Ini kembali apa? Kembali ke prinsip pertama, yaitu dikampasi. Kalau bertemu muka, kemungkinan nggak begitu sadis lagi customer-nya. Rasa iba, kasihan, bukan kita mau diiba, dikasihani ya. Rasa maksudnya empati lah kita bilang positifnya. Rasa empati itu muncul. Jadi dia misalnya menanya 10 iklan di digital marketing. Yang akhirnya datang bertemu dia cuma satu. Yang dari Dipugasu ini yang datang. Yang lainnya ya omong-omong terus ya kan, di WA, di ini cek. Tapi yang datang cuma dari Dipugasu. Nah, sebagai calon pembeli, respect Anda kepada siapa? Yang ke salesnya di Pogasu. Nah, itu yang diupayakan kalau tanya saya seperti ini. Tentu itu bukan mutlak berarti kita pasti menang. Tidak, tapi namanya usaha yang tadi you bilang bagaimana? Ya kita hanya berusaha lebih baik dari yang lain. Ya, lebih baik kan saya bilang untuk mendapat hasil lebih baik adalah caranya. Secara kuantitas maupun kualitas. Nah, ketika Anda datang, Anda datang ketemu, ya sempat ketemu dengan calon pembeli itu, kualitas kita meningkat. Ya berapa persen? 90%. Karena 10 yang dia hubungi cuma satu yang datang, 9-nya nggak datang. Berarti 90%-nya turun, hanya 10% yang datang. Berarti chance kita naik 90%. Itu yang saya bisa jawab. Kalau mengenai perang harga, nggak bisa selesai ya. Nah, ketika bertemu itulah plus poinnya. Ketika harga kompetitor, ya mungkin customer akan berbicara lebih jujur. Dari sono kan. Oke. Kalau ada lagi? Tanya Pak dari Diko Serang City Pak. Oke, silakan. Selamat pagi Pak. Saya Agus dari Diko Serang City. Izin bertanya Pak, ini di luar konteks pembahasan hari ini ya Pak. Cuma saya ingin menanyakan Pak, bagaimana cara menghadapi konsumen yang sudah nyaman dengan suatu brand supaya dari awal mula berusaha sampai tinggi dia udah jangan pakai brand lain gitu Pak, semacam brand hijau atau brand putih gitu. Nah, bagaimana Pak supaya brand kita masuk gitu Pak kepada konsumen itu sehingga mau menggunakan brand kita Pak. Sedangkan cara untuk menyampaikan produk knowledge sudah semacam lain juga, tapi kebanyakan yang saya temui itu dia sudah nyaman itu agak terkunci gitu Pak. Gitu saja Pak, terima kasih. Oke, jadi ini sepertinya sales dari komersial ya, kalau nggak salah ya, benar ya, sales mitra yang jual mobil komersial. Jadi customer udah memakai brand merek lain. Ya, ini saya tangkapnya mungkin setengah, tapi saya beri ilustrasi aja. Ada customer udah pakai merek lain, ya, yang warnanya bukan kuning misalnya.
terus Anda masuk, ya kan, dan mau berusaha mengarahkan dia ke warna orange atau kuning. Itu benar ya, itu maksudnya ya. Kira-kira seperti itu Kak? Atau salah ya tangkapannya? Bisa diulang nggak pertanyaannya? Ya Pak, itu Betul ya? Oke. Berarti mengenai produk komersial ya? ya, betul, Pak. Oke. Nah, kondisi begini, seseorang membeli mobil komersial berbeda mindsetnya dengan membeli mobil PC. Karena namanya komersial ada hitungannya untung rugi. Apa untungnya kalau beli ini, merek ini, warna ini, kalau beli ini, apa untung ruginya? Sehingga, ya kan, saya juga nggak bisa mengatakan ilmu begini pasti sukses. Tidak. Memang itu ada dua kejadian ya. Saya bikin dua kejadian. Kejadian pertama, customer udah pakai merek kompetitor. Kejadian kedua, customer sudah existingnya menggunakan merek kita, tapi mulai mempertimbangkan merek kompetitor. Nah, saya mulai dari yang sudah menggunakan existing aja, yang merek kita. Ini lebih gampang. Artinya dia udah menggunakan Canton, Codicel, sudah sekian tahun. Ya, umumnya itu bisa dimasukin dengan mempertahankan di harga resale value. Ya kan, jadi caranya Pak, Bapak kan sudah sekian tahun, sekian lama menggunakan Canter Codicel ini. Dari pengalaman Bapak menjual mobil yang sudah 5 tahun sebelumnya, bagaimana Pak? Oh, itu harga bagus. Hampir sama dengan waktu saya beli. Contoh, ini zaman dulu ya. Bahkan zaman dulu, ini bicara zaman dulu nggak enak. Bahkan harga jualnya lebih tinggi dari harga belinya. Ini kenyataan loh. Zaman dulu beli sekian, jual lebih atas harga itu. Sebenarnya bukan lebih tinggi, itu karena kena inflasi gitu sebenarnya. Tapi kenyataan gitu, waktu beli misalnya waktu itu katakan 30 juta lah zaman dulu ya. Jualnya 40 juta, kenyataan. Sehingga dia senang sekali. Tidak ada istilah penyusutan. Nah, jadi untuk kategori satu ini lebih mudah. Ya, yang pertama tentu memasuki dari sisi resale value. Kedua ada kemudahan mendapatkan spare part. Ini semua bicara product knowledge sebenarnya. Jadi kalau mau bicara itu kata kuncinya di product knowledge. Spare part Bapak selama ini kan nggak susah ya kalau mau. Iya Pak, di mana-mana nggak ada. Nah, di mana-mana ada ini Anda harus manfaatkan. Memang kita prioritas jualnya genuine parts. Tapi you harus tahu, salah satu keunggulan dari kita adalah yang non-genuine part itu di luar itu tersedia dengan berjamur gitu. Mudah banget didapat yang non-genuine-nya. Sehingga ketika satu kondisi mobil misalnya kalau kompetitor dia pakai dua, dia harus menunggu genuine part karena nggak ada barang. Di Canter, di Mitsubishi ini ada opsinya untuk membeli dengan segera untuk sementara dipakai. Walaupun penggunaannya lebih cepat rusak. Tapi di saat itu dia udah dapat solusi untuk membuat mobilnya hidup jalan lagi. Nah itu keunggulan. Jadi resale value, spare part ada di mana-mana. Tentunya apa saat ini. Spare part ada di mana-mana itu bukan genuine part saja. Ya, bukan yang imitasi juga. Yang genuine part juga sudah di mana-mana. Bahkan ada Fuso Value Part. FVP ya. Fuso Value Part juga ada. Ya. Sorry ya. Ya, ya. Ya. Jadi itu, oke, konteks. Oke, waiting for your comment. Thank you. Sorry ya. Ya, ini setengah jam. Ini maaf ini ada tamu. Ya, jadi pertama resale value. Jadi intinya tuh produk knowledge kita harus kuat, ya kan? Kalau Bapak ditanyakan selama ini kan nggak ada masalah. Apa yang keunggulan yang ada di produk kita, tonjolkan. Sama juga kalau customer-nya sudah memakai mobil kompetitor, you mesti cari tahu kelemahannya di mana. Ya, keunggulan kita di mana. Ya, walaupun saya bicara gitu tidak mudah ya mengatakan kalau gitu dia serta-merta ya udah kalau gitu besok saya pakai Mitsubishi, nggak tentu nggak gitu juga. Tapi chance-nya ada.
Kemudian ada chance apa lagi? DCS, hati-hati. Ada saya punya pengalaman, berhasil itu bukan karena produk DCS. Rupanya dia lagi sebel sama kompetitor punya pelayanan. Ya dia beli banyak, pakai banyak mobil. Ya sudah puluhan, misalnya ratusan. Dia lagi nggak serak sama kompetitor. Mungkin karena hal kecil, kompetitor itu meremehkan gitu. Tidak dipenuhi, dicuekin gitu. Marah dia, kesel. Sehingga, saya menjadi sudah sekian lama membeli begitu banyak mobil Anda. Begitu aja you nggak mau ya bantu. Udah saya pindah aja. Ada juga begitu. Nah itu ibaratnya kebetulan you tahu dia lagi tidak nyaman dengan kompetitor. Kesempatan masuk. Ya, kesempatan masuk di situ. Ya itu kira-kira ya. Jadi nggak ada definisi yang pasti itu nggak ada. Tapi apa yang harus dilakukan itu yang saya bisa share di sini. Ya, oke. Mungkin sudah cukup. Satu lagi Pak, dari Ya, Ipo Serang Pak, dari ya. Palima Pak. Last question ya. Terakhir ya. Oke. Ya Pak, ya Pak. Saya dari Dipo Palima Serang Pak, Ya, Rijal. Perihal ini Pak, menindaklanjuti tadi pembicaraan Bapak implementasi dengan apa bangsa pasar dengan kompetitor ya. iya. Kita pernah terjadi, kita negosiasi masalah ini Pak. Menindaklanjuti tadi yang namanya pelit, kompetitor tadi. Kita sudah kita sarankan Pak kepada PT tadi, ya kepada PT tadi mengenai program-program dari kantor, program-program dari PUSO, tapi sampai sekarang belum deal Pak. Malah dari orang dalam sendiri dari pihak PT itu sedikit mengulas berbicara kompetitor dengan DP masuk, angsuran masuk. Nah, bagaimana kami menyarankan kepada pihak tersebut biar bisa deal dengan pihak Mitsubishi Pak. Oke. Itu pertanyaannya yang sudah saya pahamin ya. Jadi Ya. sesudah kita approach, memberikan penjelasan, customer tetap cenderung untuk memilih kompetitor. Ya, dua kejadian. Ya, yang tadi akhirnya memang kita harus kalah. Tidak ada semua harus kita menang. Ya, dari 10, 8 yang tadi saya bilang, itulah salah satu yang kemungkinan yang given condition. Artinya memang harus kita lepaskan. Ya, itu seolah-olah kita pasrah, bukan. Kita udah cadangkan. Yang kedua, bagaimana supaya dia bisa menerima, supaya akhirnya bisa berhasil. Ini kembali tidak ada definisinya ya. Hanya bisa berupaya dan berusaha. Dan kemungkinan ada timing yang membantu. Ya, namanya timing yang membantu mungkin salah satunya sambil berusaha Anda berdoa. Itu penting juga. Ya, namanya you ingin dia memilih Mitsubishi. Ya, you sudah berupaya menjelaskan dengan sangat lengkap, sangat baik. Ya, mengenai produk knowledge Anda. Ya, termasuk harus jangan lupa berdoa. Minta dibantu. Ya, itu salah satu. Tapi kata kuncinya lagi, selain berdoa itu, tentu mengetahui situasi di lapangan. Kalau dia bilang customer itu DP bisa lebih murah, dimungkinkan nggak kita mencarikan DP seperti itu? Menurut saya bisa saja ya. Namanya produk Fuso, Canter, DP murah harusnya lebih mudah ya kalau dibilang kualitas produk, resale value. Leasing lebih prefer, lebih suka membiayai Canter atau merek Fuso karena resale value lebih aman. Jadi gini, DP murah, resiko besar itu di leasing itu merek yang resale value-nya kurang atau susah dijual. Karena begitu ada penarikan mobil, langsung kerugiannya besar. Atau mau menjualnya susah. Tapi kalau bagi kita, Mitsubishi tidak ada isu itu. Sehingga alternatifnya, cari tahu leasing dia yang kasih murah mana. Ya, mungkin you juga boleh kontak leasing tersebut. Ya, mungkin. Karena main leasingnya yang you ajukan tidak bisa. Ya, sehingga you boleh tahu leasing mana? Oh, leasing X. Coba aja kontak leasing X. Pak, kalau nggak salah Bapak Hendro ini dia ada minat untuk beli Mitsubishi juga. Bisa disamakan nggak?
Mungkin dia tidak bisa. Oke, berarti nggak ada masalah isu DP lagi. Jadi satu persatu masalahnya yuk atasi. Kalau masalahnya di DP, berarti dia mau DP murah. Ya, jadi analisa dulu. Masalah di mana? Maunya DP murah. Selesaikan dulu satu persatu. DP murah. Kalau yuk ketemu DP murah, ada masalah isu yang apa lagi yang menjadi kendala dia nggak mau beli. Oh, barang dia ready stock, kita nggak ready stock. Nah, itu mungkin kendala. Mungkin banding dengan DM ke ATPM, bisa nggak khusus dikasih jalur khusus, ya dikasih percepat alokasi dan segala macam. Jadi pertanyaan begini, ya minta maaf, tidak ada obat mujarab yang bisa saya kasih, tapi kuncinya selalu perbandingan di timbangan. Ketika timbangan mindset Anda yang Anda kasihkan ke customer di bagian kanannya semakin berat, semakin bagus produknya, berarti pemilihan terhadap produk kita meningkat. Jadi saya mau kasih tahu, bagaimana seorang customer mengambil keputusan. Sebenarnya di bawah sadar, kita tidak tahu. Bukan tidak, sebenarnya di bawah sadar. Customer itu tidak tahu bahwa ketika you bisa mengisi mindset dia dengan produk knowledge yang bagus, ya afirmasi yang lebih baik, ya kan, keyakinan lebih tinggi, itu semua unsur positif. Sehingga tanpa sadar, ya keputusan cenderung untuk mengambil posisi memilih Mitsubishi itu meningkat. Jadi bagaimana seorang pacar yang di awal saya bilang, dia mau memilih kamu, padahal yang datang 3 cowok. Ada yang ganteng, ada yang kaya, kita biasa-biasa ya. Kaya enggak, ganteng enggak. Tapi belum tentu yang you kurang ganteng, enggak kaya itu kalah loh. Belum tentu loh. Ya kan? Yang kaya ternyata sikapnya, wih sombong banget, bawa mobil, ya kan? Ya kan? Terus gaya turunnya gini, bicara sama cewek itu juga kayak nggak respect itu, kayak menyombongkan kekayaan. Ya, cewek itu kalau kebetulan dia bukan tipe materi, ini out, you nggak usah takut. Ya, ganteng. Wah ini ganteng, cuman pamer ganteng aja. Lagi bicara sama dia, nggak ada care-nya. Ya, bicaranya nggak nyambung ya. Berbicara tapi kayaknya nggak tune in gitu. Ya, kalau lagi ngobrol, nggak connect gitu. Belum tentu dia pilih. Ya, yang ganteng ini. Lu nggak gitu ganteng, oke, kaya banget, enggak, miskin enggak. Tapi enak, care banget gitu. Ya, selalu perhatian. Jadi saya mau kasih tahu, jangan anggap orang kaya pasti menang. Jangan anggap orang ganteng pasti menang. Ya, bukan. Tapi kalau dibilang dia udah ganteng, baik, ramah, ya up lah kita. Ya, dia udah ganteng, kaya, baik lagi, care lagi. Ya, terus kita, ya, cari yang lain aja. Ya, apa boleh buat. Ya, jadi saya hanya mau encourage Anda, belum tentu suatu keputusan itu udah ditetapkan tanpa pertimbangan unsur-unsur lain. Selalu. Nah, ketika ini bisa isikan unsur lain positif ke dalam itu, mungkin customer bicara CS, saya memang udah pakai mobil, tapi pelayanannya jelek banget. You tonjolkan pelayanan Mitsubishi. Kami nggak begini, Pak. Kami begini. Tapi nanti saya buktikan. Nah, itu akan menambah mindset timbangan naik. Iya, di sana CS-nya nggak bagus, di IKT bagus. Saya mau coba ini satu. Nah, jadi coba cari tahu apa yang dia tidak suka dari kompetitor, ya apa yang dia suka dari kita, ya kan? Kurangin yang dia tidak suka dari kita. Kalau yang suka dari kita, cekokin lagi lebih banyak, ya kan? Kalau yang nggak dia suka kompetitor, you ungkit terus. Itu sudah pernah saya bicara di awal, ya di sales talk. Jadi kembali seperti itu, oke? Mungkin cukuplah ya sampai di sini saya berbicara. Ya, kalau dilanjutkan mungkin nggak selesai juga, tapi masih ada besok. Tidak usah khawatir. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan kalau nggak ada gangguan waktu. Ya kan, semoga Anda sehat selalu, sukses selalu. Bye. Terima kasih Pak. Yang rajin ya, yang rajin semangat ya. Rajin semangat. Terima kasih. Selamat siang, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Tendang parokiran.